Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadir Samdi Hilmanjaya dengan NIM 19060099 akan membacakan materi pertemuan ke-13 pada perkembangan ekonomi pembangunan yang berjudul Doktrin Pertumbuhan Berimbang dan Konsep Pertumbuhan Tidak Berimbang. Yang pertama, Doktrin Pertumbuhan Berimbang. Doktrin ini dianut oleh beberapa penulis yang masing-masingnya mempunyai tafsiran sendiri. Beberapa penulis mengatakan investasi di sektor atau industri berlangsung lambat agar sejalan dengan sektor lain. Sebagian lainnya beranggapan investasi harus berlangsung serentak di semua sektor atau industri. Pengertian lain merupakan pembangunan berimbang antara industri, manufaktur, dan pertanian. Pertumbuhan berimbang butuh keseimbangan antara berbagai industri, barang konsumen, antara barang konsumen dan industri, barang modal. Juga berarti keseimbangan industri dan pertanian antara sektor dalam negeri dan ekspor perlukan keseimbangan antara overhead sosial dan ekonomi serta investasi langsung produktif antara ekonomi eksternal vertikal dan eksternal horizontal. Jadi, teori pertumbuhan berimbang harus adanya perhubungan antara serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi hingga tumbuh bersama. Teori ini didukung Ron Steenrod, Ragnar Nuss, serta Arthur Lewis. Steenrod merupakan ekonom pertama yang kemukakan mengenai teori pertumbuhan berimbang. Ia mengatakan seluruh industri yang didirikan Eropa Barat dan Tenggara rencanakan suatu perusahaan raksasa. Sedangkan menurut Nuss, lingkaran setan kemiskinan terjadi di negara-negara terbelakang melambatkan perkembangan ekonomi. Jalan keluar dari kebuntuan ini dengan mensinkronisasikan penggunaan modal di berbagai macam jalan industri. Inilah cara mencari titik terang. Hasilnya, perluasan pasar secara menyeluruh. Ia berdoban pada hukumnya dan mengutip formula Smith. Gelombang investasi modal sejumlah industri yang beraneka macam oleh Nuss disebut pertumbuhan berimbang. Menurut Lewis, dalam program pembangunan sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangan yang tetap antara industri dan pertanian serta produksi atau konsumsi dalam negeri dan ekspor. Kritik terhadap pertumbuhan berimbang. Pertama, peningkatan biaya dengan pendirian industri secara serentak mungkin tingkat daya uang dan biaya real produksi. Kedua, tidak menaruh dan perhatian pada penurunan biaya. Yang ketiga, masalah lain. Marcus Fleming mengatakan doktrin pertumbuhan berimbang anggap bahwa hubungan antara industri sebagian besar saling melengkapi. Keterbatasan persediaan jelas tunjukkan bahwa hubungan sebagian besar saling bersaing. Yang keempat, gagal sebagai teori pembangunan. Menurut Himsman, teori pertumbuhan berimbang gagal sebagai teori pembangunan. Ia menganggap pertumbuhan berimbang merupakan pemaksaan sektor industri yang baru berdiri. Yang kelima, melebihi kemampuan negara terbelakang. Hirschman mengatakan doktrin ini menggabungkan sifat pasrah pada perekonomian terbelakang dengan harapan muluk terhadap daya cipta. Disproporsi faktor, dalam hal ini profesionalnya faktor produksi. 7 kelangkaan sumber. Doktrin ini didasarkan hukum Sai bahwa penawaran ciptaan permintaan tapi tetap dari negara terbelakang. Penawaran faktor tidak elastis. 8. Anggapan keliru mengenai hasil yang meningkat. Jika investasi dilakukan serentak di semua bidang yang berhubungan, maka timbul kelangkaan bahan mentah, harga, dan faktor serta lainnya bersebab kemerosotan hasil. Kesembilan, gumpalan modal bukan hal pokok bagi pembangunan. Yang ke-10, pertumbuhan berimbang bukan hal pokok bagi investment. Kurihara mengatakan pertumbuhan berimbang tidak dimaksudkan untuk merangsang investasi swasta, tapi kepentingan diri sendiri seperti yang dikatakan Nuss. Tidak pertimbangan secara perencanaan. Midal menganggapan tidak menenangkan bagaimana cerita mengenai pertumbuhan berimbang antara berbagai industri. Dicocokkan dengan jenis perencanaan menyeluruh, telah terjadi kebijaksanaan umum yang punya dasar kuat sesuai dengan aktual negara tersebut. Yang ke-12, konsep pertumbuhan berimbang dapat diterapkan di negara maju. Pertumbuhan berimbang diambil oleh teori Keynes berbunyi perkembangan serentak dan menyeluruh di masa perang. Siklus perdagangan dapat membawa pada pasang naiknya. Yang ketiga, kelangkaan dan kecemasan pendorong pertumbuhan. Paul Sistrin mengatakan bukan pertumbuhan berimbang tapi kelangkaan dan kemacetan berikat langsung pada penemuan yang merevolusi sistem ekonomi dunia. Lalu kita lanjut dengan konsep pertumbuhan tidak berimbang. Doktrin ini lawan dari pertumbuhan berimbang. Konsep ini menyatakan investasi seyoknya dilakukan di sektor terpilih daripada serentak di semua sektor ekonomi. Hirschman berpendapat bahwa dengan sengaja tidak menyeimbangkan perekonomian sesuai strategi yang telah dirancang. Cara terbaik untuk capai pertumbuhan di negara terbelakang dengan investasi pada industri atau sektor perekonomian yang strategis akan dihasilkan kesempatan investasi baru dan buka jalan bagi pembangunan ekonomi lanjut. Dalam praktek kebijakan pembangunan ekonomi, tujuan 1. Mencegah investasi conference yang ambil ekonomi eksternal lebih banyak dari yang diciptakan. Mendorong rangkaian investasi yang diferen yang ciptakan ekonomi eksternal lebih besar dari yang diambilnya.
Melimpahnya perekonomian melalui MOS, modal over sosial, yang diartikan terdiri dari atau pelayanan pokok tanpa kegiatan produksi primer, sekunder, dan tersier yang tidak berfungsi, yang di dalamnya termasuk investasi di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, perhubungan, angkutan, dan bidang lainnya yang mengangkut hajat hidup orang banyak. Hispan anjurkan pendirian industri tahap akhir dahulu. Dalam industri negara yang sedang berkembang, tak perlu usaha semua tahap produksi secara serentak, tapi dapat import pabrik converting, assembling, dan mixing sebagai tentuan terakhir. Keterbatasannya yang pertama, kurang perhatian pada komposisi arah dan saat pertumbuhan tidak berimbang. Kedua, abaikan perlawanan. Yang ketiga, di luar kemampuan negara terbelakang. Yang keempat, kekurangan fasilitas dasar. Yang kelima, kekurangan mobilitas faktor. Yang keenam, timbulnya tekanan inflasi. Yang ketujuh, dampaknya kaitan tidak berdasarkan data. Yang keempat, terlalu banyak penekanan dan keputusan. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 13 ini. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.